Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Dauta Gutara. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan pengertian bagian-bagian komponen sel yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, inti sel atau nukleus, retikulum dan endoplasma, ribosom, sitoskeleton, dan plastida. Baiklah, kita akan mulai pengertiannya dan materinya. Untuk pengertian sel itu sendiri, yaitu sel adalah unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam makhluk hidup. Yang pertama itu membran sel, merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel, yang bersifat selektif, permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif, perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi yang terjadi secara spontan dan konsentrasi tinggi yang rendah. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sam atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam heterogen. Koloid ini terdiri dari air senyawa organik, yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel nukleus terdapat nukleosus dalam benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalam terdapat DNA atau RNA. Inti sel nukleus diselubungi dengan membrane luar dan dalam yang terdiri atas nukleus plasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Yang keempat adalah retikulum endoplasma, yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel nukleus. Ada dua jenis, yaitu granular, agranular itu halus, kalau granular itu kasar. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai menyalurkan zat-zat ke dalam sel, alat transportasi dalam sel. Fungsi kasar adalah untuk mengumpulkan protein dari membran sel, sedangkan fungsi yang halus adalah untuk mensintetiskan lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom itu sendiri berfungsi sebagai tempat untuk sintetis protein. Yang keenam yaitu sitoskeleton, terdiri dari dua kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton terbagi jadi tiga jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing, atau juga pembentukan silia flagel. Dan yang ketujuh yaitu plastida, merupakan badan membran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.